Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan, kita akan membahas mengenai landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia. Dasar hukumnya meliputi 3 poin. Yang pertama, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang disebut dengan Amandemen 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan serta ketakwaan, juga akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan ini selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBD dan APBN. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 Ayat 2. Jadi di undang-undang ini berbunyi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Sementara di pasal 12 ayat 1 di sini menerangkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa. Beasiswa ini bagi siswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menurut pasal 12 ayat 1 ini ada 3 kriteria. Yang pertama, siswa yang berprestasi berhak mendapatkan beasiswa bagi orang tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikan si anaknya. Yang kedua, bagi orang tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikan, siswanya walaupun
tidak berprestasi. Tetapi kalau memang orang tuanya tidak mampu, maka negara berhak memberikan beasiswa. Nah, kemudian penyelenggaraan pendidikan ini wajib ditanggung oleh setiap peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu harus berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Nah, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Jadi maksudnya pada tahun 2003 ini siswa itu berkewajiban membayar iuran sekolah, maksudnya kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan atau yang tadi mendapat beasiswa untuk mengikuti pendidikan. Selanjutnya yaitu bab 8 tentang wajib belajar pasal 34. Di sini dijelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 13. Di sini dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi maksudnya itu bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu wajib menyelenggarakan atau menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik. Yaitu salah satu programnya sertifikasi. Jadi nanti tuh ada sertifikasi guru, ada sertifikasi dosen. Jadi negara itu wajib menyediakan anggaran untuk kegiatan ini. Gunanya untuk meningkatkan kualifikasi akademik tenaga pendidik di negara Indonesia. Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan terdapat kerancuan antara bab 1 pasal 1 ayat 10 dan bab 9 pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Jadi ketentuan umum tentang standar pembiayaan pada pasal 1 tampak lebih sempit dari pasal 62, yaitu standar pembiayaan di pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Sementara di pasal 62 ini mencakup biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ini ada kerancuan nih antara pasal 1 ayat 1, bab 1 pasal 1 ayat 10 dan bab 9 pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi kalau di pasal 1 itu cuma mendukung atau menanggung biaya operasi saja. Sementara di pasal 62 itu lebih luas lagi. Yang harus ditanggung sama pemerintah itu adalah biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Penjabaran dari pasal 62 disebutkan bahwa 1. Pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang 4, biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana yang
Maksud pada ayat 1 meliputi gaji pendidik, tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nomor 5, standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan oleh Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP sebelum PP atau sebelum peraturan pemerintah tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan. Telah ada SK Mendiknas tentang standar pelayanan minimal pendidikan atau SPM, yaitu Kepmendiknas nomor 53/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten serta daerah otonom. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan ini menjadi tanggung jawab 3 elemen. Yang pertama, pemerintah, yang kedua, pemerintah daerah, dan yang ketiga, masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah yaitu pemerintah pusat. Sementara yang disebut dengan pemerintah daerah itu yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Dan yang dimaksud masyarakat yaitu mereka yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat atau peserta didik, orang tua, atau wali peserta didik. Dan yang terakhir, pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Jadi yang dimaksud masyarakat itu di luar pemerintah, yaitu mereka yang punya perhatian dalam bidang pendidikan. Kemudian biaya pendidikan ini meliputi apa saja? Kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 ini, biaya pendidikan meliputi 1. Biaya satuan pendidikan. Kemudian biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir, biaya pribadi peserta didik. Yang dimaksud dengan biaya satuan pendidikan yaitu meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Kedua, biaya operasi yaitu biaya personalia atau biaya non-personalia. Ketiga, bantuan biaya pendidikan, dan yang terakhir beasiswa. Jadi satuan pendidikan ini memerlukan 4 biaya tadi. Apa saja? Yaitu biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Kemudian apa saja yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan? Yang pertama yaitu biaya investasi. Dan yang kedua biaya operasi. Ini hampir sama ya dengan biaya satuan pendidikan. Dan yang ketiga, biaya pendidikan itu meliputi biaya personalia. Biaya personalia ini ada 2 jenis. Yang pertama, biaya personalia satuan pendidikan. Jadi, biaya untuk karyawan yang ada di satu sekolah. Meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktur bagi pejabat struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat di luar guru atau di luar dosen. Yang kelima, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru atau dosen. Kemudian, tunjangan profesi bagi guru dan dosen.
Kemudian tunjangan khusus bagi guru dan dosen. Yang kedelapan, maslahat tambahan bagi guru dan dosen. Yang kesembilan, tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. Jadi biaya pendidikan dari pemerintah ini untuk biaya personalia itu nanti untuk menggaji guru ataupun dosen yang sudah berstatus ASN atau aparatur sipil negara. Nanti itu mereka mendapatkan gaji pokok dan tunjangan kinerja, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan struktural bagi pejabat struktural. Nah, ini ada tunjangan kehormatan bagi dosen. Jadi nanti tuh kan dosen di sebuah universitas itu, kalau yang sudah senior itu, beliau sudah menjabat sebagai profesor atau menjadi guru besar, maka ada tunjangan kehormatan dari pemerintah. Yang kedua, biaya personalia penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan. Ini tidak jauh beda dengan biaya personalia satuan pendidikan. Sama saja, di biaya ini meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, dan terakhir tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. Jadi itu saja mengenai dasar hukum pembiayaan pendidikan. Kalau kita sudah mengetahui dasar hukum dari biaya pendidikan ini, nanti kalau kita menjadi pejabat di Badan Keuangan Daerah, atau kalau di sekolah swasta kita jadi bagian keuangan, kita sudah tahu ini uang atau ini dana pendidikan harus dimasukkan ke pos mana saja, sehingga kita bekerja sesuai aturan, sesuai undang-undang, dan kita terbebas dari korupsi. Dan itu yang Ibu harapkan, jika nanti kalian mahasiswa Ibu bekerja di badan keuangan, kalian menjadi pribadi yang amanah, bekerja sesuai aturan, bekerja sesuai undang-undang, tidak menerima yang bukan haknya. Maka dari itu Ibu bangga memiliki murid atau memiliki mahasiswa yang amanah. Jadi itu artinya ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat, sehingga mendatangkan keberkahan bagi Ibu dan bagi kita semua. Mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf atas kekurangan.